Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang al-hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Semoga menyenangkan. Pengertian hadis. Al-hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi al-sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun takrir, sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Ulama usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencangkup perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunnah. Pengertian hadis seperti yang dikemukakan oleh ulama usul fikih tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran, yaitu agar lebih mudah dipahami dan menjadi petunjuk umat manusia dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga, bayan at-tasyri' atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran, yaitu hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan nasak atau pengganti ketentuan terdahulu, yaitu bayan nasak secara etimologi. An-nasak memiliki banyak arti, diantaranya at-tafkir, mengubah, al-itbal, membatalkan, at-tahwil, memindahkan, atau ijalah, menghilangkan. Yang ketiga, adanya kelompok yang menolak hadis. Adanya kelompok yang menolak hadis itu diketahui melalui tulisan-tulisan Syafi'i. Oleh Syafi'i dibagi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, adanya kelompok yang menolak hadis. Adanya kelompok yang menolak hadis itu diketahui melalui tulisan-tulisan Asy-Syafi'i. Oleh Syafi'i dibagi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Banyak dalil yang dikemukakan oleh pengingkar hadis ini, baik berupa ayat Al-Quran maupun interpretasi terhadap ayat itu sendiri. Di antara Al-Quran yang mereka sebutkan, sebagaimana ditulis Al-Syafi'i adalah Al-Quran surat Al-Nahl ayat 89 yang berbunyi, "Wanazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'", yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. 4. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran juga akan sulit dipahami tanpa interferensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. 5. Dalil kehujahan hadis. Yang dimaksud kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum. Imam-imam pembina mazhab semuanya mengharuskan kita umat Islam kembali kepada as-sunnah. Dalam menghadapi permasalahannya, Asy-Syafi'i berkata, "Apabila kamu menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka katakanlah menurut sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan apa yang telah aku katakan."
Imam-imam pembina mazhab semuanya mengharuskan kita umat Islam kembali kepada sunnah dalam menghadapi permasalahannya. Asy-Syafi'i berkata, Iza wajadtum fi kitab ikhtilafi sunnati rasulillahi faqulu bisunnati rasulillahi wa da'u ma qultu fi fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahad. Apabila kamu menentukan dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka berkatalah menurut sunnah Rasulullah SAW, dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Perkataan Imam Syafi'i ini memberikan pengertian bahwa segala pendapat para ulama harus kita tinggalkan apabila dalam kenyataannya berlawanan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dikategorikan pengertian bahwa segala pendapat para ulama harus kita tinggalkan apabila dalam Asy-Syafi'i ini juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Tetapi tidak semua perbuatan Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum yang harus diikuti oleh umatnya, seperti perbuatan dan perkataannya pada masa sebelum kerasulannya. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk nakli ataupun akli. Misalnya dalam dalil Al-Quran, banyak Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 32. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 32. Masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis tentang menjelaskan permasalahan ini. Yang kedua, misalnya dalil yang terdapat dalam hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah sabdanya, Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Quran dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam menentukan hukum. Misalnya dalam yang pertama, kesepakatan ulama atau ijma, kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis telah dilakukan di zaman Rasulullah SAW sepeninggal beliau, masa Khulafaur Rasulullah hingga masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Yang kedua yaitu sesuai dengan petunjuk akal atau disebut dan ijtihad. Di dalam mengemban isinya itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik isi maupun formulasinya, dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenal suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kesimpulannya yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber ajaran hukum dan ajaran Islam antara satu dengan yang lain tidak dapat dipindahkan keduanya. Merupakan suatu kesatuan Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak umat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan kemudian isi Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran An-Nahl yang artinya, dan kamu turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.